Sejarah Pan-Islamisme di Indonesia membentang selama berabad-abad, dimulai dari kedatangan Islam melajur perdagangan pada abad ke-13. Era kolonialisme Belanda memicu kebangkitan Islam global pada abad ke-19, memengaruhi pemikiran sarjana dan pemimpinan agama Indonesia. Gerakan modernis seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama lahir mencoba memadukan Islam dengan modernitas. Pan-Islamisme mendorong persatuan Islam melintasi batas nasional, menarik pemimpin nasional seperti Soekarno dan Hatta, yang melihatnya sebagai dukungan internasional. Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, Pan-Islamisme terus memengaruhi kebijakan luar negeri, pendidikan, budaya, dan ekonomi Indonesia. Meski tetap menjadi sumber inspirasi, Pan-Islamisme menghadapi tantangan dan interpretasi yang beragam dalam konteks sosial politik dan keagamaan yang kompleks di Indonesia, menyeimbangkan nilai Islam dengan tata kelola demokratis, dan memastikan harmoni dalam masyarakat yang beragam adalah tantangan berkelanjutan. Lalu ada aktor yang dalam negeri. Aktor dalam negeri Pan-Islamisme itu melibatkan berbagai kelompok, organisasi, dan individu yang menganut ideologi Pan-Islamisme. Beberapa aktor utama termasuk, yang pertama ada organisasi Islam konservatif, yaitu ada kelompok-kelompok seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) yang memiliki pengaruh signifikan di kalangan masyarakat Indonesia. Yang kedua ada Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI, adalah organisasi yang secara terbuka mengadvokasi pembentukan negara khilafah di Indonesia. Lalu ada FPI, Front Pembela Islam, sebagai organisasi yang berfokus pada agenda Islam konservatif. FPI seringkali muncul dalam berbagai isu kontroversial dan telah menunjukkan dukungan terhadap pandangan Pan-Islamisme. Ada individu dan kelompok radikal. Beberapa individu atau kelompok kecil yang terkait dengan ajaran radikal dan Pan-Islamisme dapat menjadi aktor dalam mendorong agenda tersebut di tingkat lokal. Lalu ada media dan komunikasi. Saluran media termasuk platform online juga dapat menjadi aktor penting dalam menyebarkan ideologi Pan-Islamisme di Indonesia. Lalu aktor luar negerinya itu ada yang pertama ada pengaruh organisasi seperti organisasi internasional. Berbagai organisasi internasional dengan agenda Pan-Islamisme mungkin berusaha mempengaruhi kelompok-kelompok atau individu di Indonesia. Yang kedua ada pendanaan asing. Ada kemungkinan adanya pendanaan asing yang diberikan kepada kelompok-kelompok atau individu di Indonesia yang memiliki kecenderungan Pan-Islamisme. Yang ketiga ada media dan propaganda internasional. Media internasional terutama yang berbahasa Arab atau berfokus pada isu-isu Muslim dapat memainkan peran dalam menyebarkan ideologi Pan-Islamisme di Indonesia. Lalu ada agen eksternal yang mendukung radikalisme. Adanya agen asing yang mendukung secara langsung atau tidak langsung kelompok radikal di Indonesia dapat menjadi faktor yang mempengaruhi penyebaran pandangan Pan-Islamisme. Lalu yang terakhir ada pengaruh tokoh dan pemikir luar negeri. Pemikir atau tokoh Pan-Islamisme dari luar negeri yang memiliki reputasi atau pengaruh internasional dapat mempengaruhi pemikiran dan pandangan di kalangan individu atau kelompok di Indonesia. Gerakan Pan-Islamisme di Indonesia dalam dimensi politik adalah tantangan dalam menyeimbangkan prinsip-prinsip agama dengan tata kelola demokratis dan menjaga kerukunan antara agama dalam masyarakat yang beragam secara keagamaan. Dinamika ini terus berubah seiring perkembangan politik di Indonesia. Dalam dimensi ekonomi, gerakan Pan-Islamisme telah menciptakan perubahan dalam dimensi ekonomi di Indonesia dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kegiatan ekonomi di negara, yang mencakup pengembangan usaha mikro kecil dan menengah atau biasa disebut UMKM yang mengikuti prinsip-prinsip syariah dan etika bisnis dalam Islam. Lalu ada dimensi sosial. Penting dicatat bahwa dari dimensi sosial ini pengaruh gerakan Pan-Islamisme itu cukup kompleks yang menguatkan identitas keagamaan, peningkatan kesadaran nilai-nilai Islam, pemberdayaan perempuan, perubahan metode hidup, pengaruh dalam pendidikan, dan sekaligus menimbulkan konflik dan keragaman dalam interpretasi. Untuk dimensi budaya, semua ini mencerminkan pengaruh gerakan Pan-Islamisme dalam budaya Indonesia yang menciptakan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari dan menguatkan identitas keagamaan dalam budaya Indonesia. Dalam budaya makanan, minuman, dan hal yang semakin dominan seperti restoran-restoran yang menyajikan hidangan halal semakin banyak. Lalu untuk aktor utama, pendukung, serta contoh kasus. Aktor utamanya itu ada gerakan Islamis yang radikal. Kelompok-kelompok yang menganut pandangan Islam radikal atau ekstrem itu seringkali menjadi faktor utama dalam upaya mempromosikan Pan-Islamisme. Beberapa tokoh agama yang menjadi pengikut yang besar dan pengaruh dalam komunitas Muslim juga dapat menjadi faktor utama. Faktor pendukungnya ada berbagai politik Islam, partai politik Islam.
Contoh kasusnya ada PKS yang merupakan salah satu partai politik Islam terbesar di Indonesia. Lalu ada organisasi LSM Islam yang berbasis Islam mendukung gerakan Pan-Islamisme dengan menyelenggarakan acara keagamaan, seminar, dan program-program edukasi yang meningkatkan pemahaman agama. Lalu yang terakhir ada sebagian media, yang beberapa media massa yang memiliki orientasi Islam yang mendukung gerakan Pan-Islamisme dengan memberikan liputan positif dan informasi tentang perkembangan gerakan ini. Tantangan yang dihadapi oleh para aktor. Yang pertama itu ada kriminalisasi dan represi pemerintah. Pemerintah Indonesia seringkali menanggapi gerakan Islam radikal dengan tindakan keras, termasuk kriminalisasi dan represi terhadap tokoh-tokoh agama, anggota partai politik Islam, organisasi dan LSM Islam, serta media yang dianggap mempromosikan ideologi radikal. Lalu yang kedua, pembatasan sosial dan politik. Aktor-aktor yang terlibat dalam gerakan Pan-Islamisme sering menghadapi pembatasan sosial dan politik dari masyarakat yang cenderung lebih condong ke arah paham sekuler atau yang menganut nilai-nilai pluralisme. Lalu yang ketiga, tantangan dalam penyebaran pesan dan propaganda. Media, baik media tradisional maupun media sosial, sering diawasi secara ketat oleh pemerintah Indonesia dalam upaya untuk mencegah penyebaran pesan dan propaganda yang dianggap merugikan stabilitas negara. Lalu strategi dari para aktor. Yang pertama itu mobilisasi massa dan aksi demonstrasi. Gerakan Islam radikal, partai politik Islam, organisasi dan LSM Islam, serta beberapa tokoh agama sering mengadopsi strategi mobilisasi massa dan aksi demonstrasi untuk menyuarakan tujuan dan tuntutan mereka. Mereka menggunakan platform ini untuk menekan pemerintah dan menunjukkan kekuatan serta dukungan mereka di hadapan masyarakat. Lalu yang kedua, pemanfaatan media dan propaganda. Media merupakan alat yang kuat dalam mempengaruhi opini publik. Aktor-aktor yang terlibat dalam gerakan Pan-Islamisme cenderung menggunakan media, baik media sosial maupun media tradisional, untuk menyebarkan pesan-pesan mereka, termasuk propaganda yang mendukung agenda dan tujuan gerakan Pan-Islamisme. Lalu yang ketiga, pendidikan dan penyebaran ajaran. Tokoh agama, organisasi dan LSM Islam, dan beberapa partai politik Islam seringkali berfokus pada strategi pendidikan dan penyebaran ajaran agama Islam yang lebih ketat dan konservatif. Melalui program-program pendidikan ini, mereka berusaha untuk memperkuat pemahaman agama yang lebih ortodoks di kalangan masyarakat. Bagaimana sebenarnya prospek keberhasilan gerakan Pan-Islamisme di Indonesia? Pertanyaan ini membuka pintu untuk menjelajahi kompleksitas dinamika politik, respon masyarakat, dan adaptasi gerakan dalam bingkai keragaman budaya di Indonesia. Sejauh mana gerakan ini dapat berintegrasi dengan nilai-nilai lokal tanpa mengorbankan identitas akan menjadi kunci keberhasilannya. Terbukalah peluang untuk menginspirasi perubahan positif yang mendalam di berbagai lapisan masyarakat. Meskipun seringkali dibicarakan dari sudut pandang yang kritis, gerakan Pan-Islamisme di Indonesia juga memiliki potensi memberikan kontribusi positif pada masyarakat. Bagaimana gerakan ini dapat memajukan pendidikan, kesejahteraan sosial, atau bahkan memperkuat solidaritas antar muslim. Kontribusi positif ini mungkin menjadi kunci untuk meretas jalan ke arah inklusivitas dan kemanfaatan yang seimbang. Sikap terhadap kasus ini mungkin berkembang dari sudut pandang yang mendalam. Apakah kita melihatnya sebagai peluang ataupun perubahan positif sebagai tantangan yang menghadang? Apakah kontribusi positif ini membuka pintu untuk kolaborasi yang lebih baik, ataukah masih ada kekhawatiran yang belum terjawab? Penting untuk menciptakan sikap yang seimbang dalam melibatkan diri dengan gerakan Pan-Islamisme. Kita perlu membuka ruang untuk refleksi, mendengarkan sudut pandang yang beragam, dan terus membuka pintu dialog. Kemudian sikap pribadi, apakah mendukung, kritis, ataupun netral, membentuk fondasi bagi perkembangan positif gerakan ini di Indonesia. Di mana kita menyentuh permukaan dari kerumitan gerakan Pan-Islamisme Indonesia. Meskipun banyak tantangan, mari kita pertahankan optimisme dengan membawa dialog terbuka. Gerakan ini juga dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan pada perkembangan masyarakat di Indonesia.